Suasana yang berbeda soalnya malam hari ini. Berbeda. Ya. Sekarang romantis gimana gitu ya. Semoga romantis sih. Edisi PSBB sekarang kita. Oh iya. Bener-bener physical distancing. Iya, benar. Tapi kita gak pakai masker, gimana dong? Pakai masker aja. Jangan deh. Jangan, ntar gak kelihatan. Kelihatan mukanya. Gak kedengeran juga kita ngomong apa ntar, takut. Ya, sudah episode baru lagi setelah yang kemarin kita curhat bersama. Episode kemarin itu apa ya? Kemarin yang cinta-cintaan. Oh iya. Iya, lu ini doang, teman kita doang yang curhat. Kita mah enggak. Kita mah enggak. Kalau kita satu itu. Episode yang menuai protes keras. Iya, betul. Iya, ada protes keras bener. Ada reaksi. Ada reaksi, cuman itu nantilah. Hah? Nggak sampai putus. Wah, aduh. jangan dong. Oh, Bang Dali udah nonton juga? Nonton. Mantap. Ya ampun, ditonton. Iya. Gue kira yang nonton yang viewernya lumayan banyak loh, benar. Kita kenapa ngomongin podcast kemarin? Kita ngomongin hari ini aja. Ya, sekarang kita sudah bersama narasumber yang baru banget ini. Oh iya, baru. Hitungannya. Bener. Bisa diperkenalkan dengan siapa, Bang? Iya, nama. Kalau nama masih sama, Doli Simorangki. Belum ganti ya? Oke. Udah gitu doang. Iya. Gitu doang. Sibukannya apa nih, Bang? Sibukan sekarang masih mahasiswa di STFT Jakarta. FTFT. Sekolah Tinggi Filsafat Teologi. Dulu tuh orang taunya FT Jakarta sih. Oh, iya. Oh, F-nya tuh filsafat. Oh. Berarti keren aja sebelumnya. Oh, oke. Akan menjadi pendeta berarti ya goalnya, Bang ya? Iya. Cocok berarti. Sama apa yang akan kita omongin kayaknya. Cocok. Tapi kepo dikit ya, Bang. Maksudnya kalau di STFT itu berarti suasana kampusnya itu kayak suasana kampus biasa nggak sih, Bang? Apa bener-bener karena mau jadi pendeta orang-orangnya pada langsung rohaniawan sekali masuk semua? Atau sama aja kayak mahasiswa lainnya? Sebetulnya sih kalau suasana sama aja. Oh, sama aja. Mahasiswa lain. Cuman kalau di STT Jakarta itu mungkin prosesnya justru kebanyakan sih lama-lama sih semakin baik ya, dari misalnya dari etiknya, dari perilaku tuh. Oh, kebentuk sendiri ya dari kebentuk sendiri. Iya, awalnya kan SMA pasti kan agak-agak begajulan kan. gitu. Nah, nggak tahu sih. Nggak tahu juga sih. Tapi biasanya anak SMA begajulan biasa. Iya. Nah, baru merasakan menjadi mahasiswa kan. Betul. Biasanya. Sama nggak sih, boleh gondrong gitu, yang laki nggak boleh ya? Boleh. Oh, boleh. Kayak model Mas Aji banyak situ. Oh ya? Iya. Oh. Kirain. Tapi akhirnya kalau misalnya ke jemaat sih dipotong juga. Iya. Jadi cukup tahu diri ya. Seleksi alam jadinya. Oh iya. Iya. Ya sedikit kayak sama STFT saya. Kenapa? Suasana. Anda berminat untuk Enggak. di sana? Enggak. Memperdalam ilmu teologi ya? Ya itulah, jadi buat teman-teman yang pengen nanya-nanya Atma Jaya jangan tanya Bang Doli berarti ya. Ya jangan. Nanya ke Anda. Atau nanya ke Aji juga. Jangan. Ya, sekarang kita ngomongin apa nih, Ji berarti, Ji? Kemarin kepikiran dari apa? Minggu kemarin kita persekutuan tuh. Kemarin kita persekutuan pemuda. Persekutuan, terus ngomongin tentang apa sih? Apa bangga menjadi jemaat? Nah, bangga menjadi jemaat GKI. Nah, bangga jangan di sini. Lu bangga nggak sih, Ji, sebelumnya? Gua. Hah? Dibilang bangga apa ya? Kalau gua, salah nanya lu kalau gua. Kalau gua dibilang bangga ya enggak juga gitu. Cuman karena kebetulan aja, balik lagi. Semua ini karena sebuah kebetulan. Produk asli sini lah ya, soalnya ya. Karena sebuah kebetulan. Gue produk sini. Jadi ya udahlah ya gitu. Gue jalanin aja dengan penuh rasa syukur gitu. Kalau Bang Doli emang aslinya GKI atau ini sih, Bang, dulu? Kalau sebetulnya kalau gua udah aslinya tuh bisa dibilang tuh GKJ sih, Gereja Kristen Jalan-Jalan. Jalan-jalan. Balik lagi dong. Keren Jawa. Enggak, cuman sebenarnya dulu lahir tuh di HKBP, terus sempet lama di POUK. Cuman akhirnya semenjak di ST Jakarta harus mulai mencari gereja. Memang agak rumit sih kalau POUK ini. POUK kan sebetulnya bukan POUK itu bukan gereja kan sih? Bukan gereja ya, dia bentuknya persekutuan kan. Jadi gue mesti belajar ke gereja bersinode. Nah itu makanya gue harus udah 2 tahun terakhir kan di sini kan, jadi mulai nyari gereja bersinode sih. Oh iya, soalnya tadi gue nanya Bang Doli bangga gak sih jadi jemaat GKI, teman? Kayaknya kemarin ngomongnya bukan jemaat baru banget ya, baru berarti Bang ya, baru anggota ya? Baru 2 tahun.
Oh, baru 2 tahun. Iya maksudnya ya siapa tahu bangga nggak sih Bang? Nah, selama 2 tahun itu lu bangga nggak, Bang? Ada kebanggaan nggak sih? Iya, ada kebanggaan nggak? Atau apa yang lu banggakan gitu? Iya. Apa malah lu tidak bangga? Oke, jawaban ini menjebak loh pertanyaan. Iya. Pertanyaan ini menjebak loh. Oh ini kembalikan ya, jadi gue sekarang yang tanya-tanya. Iya, pengen tahu aja. Ya siapa Kan yang siapa tahu tahu. aja. Iya, selama 2 tahun ini ternyata bangga gitu, sedangkan Aji yang udah belasan tahun malah biasa aja. Biasa gitu. aja gitu kan. Kalau gue sih 2 tahun ini sebetulnya bangga sih, jadi jemaat GKI JTS ini sebetulnya jawaban singkatnya bangga pasti. Tapi kalau misalnya bangganya itu apa, memang itu prosesnya, masih proses. Pertama memang gue ngerasa jemaat GKI JTS ini termasuk jemaat yang cukup merangkul sih kekeluargaan. Jadi untuk orang-orang yang baru kayak gue di awal-awal tuh cukup dirangkul gitu. Misalnya kayak waktu awal-awal banget tuh penatua datang dan itu kunjungan itu buat gue ngerasa bahwa gue langsung diterima sebagai jemaat. Lalu begitu gue berapa kali datang ke persekutuan lingkungan itu banyak yang kenal gitu. Nah itu kayak gue amazing banget nih, siapa sih gue, tiba-tiba dibilang ini Doli Simorangkir ya kayak ngerasa bangga gitu. Bangga gitu gue kayak. Bangga sebagai Doli Simorangkir, bukan Sebagai jemaat ya. Iya. Gitu. Nah itu jadi kayak ada rasa kedekatan sih sebetulnya. Oh iya. GKI JTS. Walaupun baru tapi udah langsung dirangkul banget ya. Ya itu sih, maksudnya iya sih. Mungkin itu yang gak dirasain sama jemaat lama kayaknya. Iya kali ya, karena Iya. kita yang merangkul ya. Iya. Betul. Iya kan? Siklusnya kan begitu ya. Iya, siklusnya gitu kan. Iya kali ya, iya sih. Kalau gue justru bangganya sebagai anggota pemuda aja sih kalau gue. Entah kenapa ya merasanya ya. Oh kalau lu gitu, kenapa? Maksudnya setiap waktu gue remaja gue bangga sebagai anggota remaja. Sekarang naik ke pemuda gue bangga sebagai anggota pemuda. Cuman sebagai situ doang sih. Entah ya nggak tahu kenapa ya. Mungkin karena gue ngerasa komisi yang gue jalankan adalah ladang belajar dan ladang bermain. Dan gue terlalu mengeluarkan ide gitu dan diterima mulu gitu. Jadi iya. Jadi entah kenapa kayak ya gue bangganya jadi anggota pemuda sih GKI Jatiasi lebih tepatnya, pemuda GKI Jatiasi. Oke. Seperti itu. Tapi salah nggak kayak gitu? Nah, gue nggak tahu sih. Gue selalu memulai pertanyaan gue dengan salah benar. Tapi nggak tahu, gue nggak tahu ya, gue nggak tahu gitu. Tapi itulah yang pengen gue tanyain sebenarnya. Sebenarnya itu gue juga pengen nanya ke Bang Dodi. Gitu. Jadi kalau Tian lebih bangga, jadi misalnya ditanya nih, ada orang nanya, lu jemaat GKI Jatiasi secara keseluruhannya nggak terlalu bangga atau? Sebagai anggota pemuda sih lebih tepatnya, nggak sebagai jemaat. Soalnya kalau sejujurnya emang lebih sering berkontribusi gue tuh di pemuda sih. Maksudnya untuk sebagai jemaat mungkin ya kalau dijadwalin aja. Kalau di pemuda kan gue lebih sebagai volunteer. Bikinin yuk atau sini gue aja yang take over, gue aja yang ini gitu. Sedangkan kalau sebagai anggota jemaat lebih ke Tian jadi ini ya, lihat ntar deh ya, lihat ini dulu atau apa dulu. Lebih nggak prioritas lah lebih tepatnya. Kalau menurut gue sih kalau dibilang salah nggak salah, ya nggak salah gitu karena kita nggak bisa pungkiri atau misalnya kita potong-potong nih GKI Jatiasi pemuda dalam suatu tubuh yang berbeda. Biar bagaimanapun GKI Jatiasi itu anggota tubuhnya tuh semua jadi anggota tubuh gitu. Jadi saling melengkapi, saling mengisi. Kalau misalnya dibilang Komisi Pemuda bukan GKI Jatiasi ya jadi salahnya. Salahnya di situ. Gitu. Kalau misalnya lebih bangga jadi pemuda ya nggak salah. Tapi kalau misalnya ada orang yang mempersepsikan bahwa pemuda itu bukan bagian dari GKI Jatiasi, nah itu yang salah. Oke. Menganggap pemuda GKI Jatiasi itu tidak dalam GKI Jatiasi itu baru anggapan yang salah berarti ya. Nah kalau misalnya di Alkitabnya ya balik lagi ke perkataannya Paulus kan. Paulus bilang ya semuanya kita satu tubuh, tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kecil gitu, sama-sama anggota. Oke. Setelah 3 bulan podcast ini baru ini ada yang bawa Alkitab, akhirnya ayat Alkitab keluar. Akhirnya luar biasa. Akhirnya bisa. Saya senang. Bisa ditaker episode Kayak kemarin tuh. disiram ya. Iya. Episode kemarin itu berarti ngomong kosong semuanya. Iya. Ya nggak juga sih. Ya akhirnya ada episode yang bisa tayang di YouTube GKI Jatiasi. Iya, bisa juga. Nah, tapi bisa jadi kayak gini nih. Jadi ini kasus ya berarti ya, contoh kasus gitu kan. Mungkin karena gua nggak tahu ya. Bisa saja gitu kan.
karena Tian merasa dirinya dia bangga sebagai anggota jemaat pemuda. Karena dia merasa ya dia mungkin karena dia selalu diterima di pemuda gitu ya. Akhirnya dia sendiri yang secara tidak sadar menganggap bahwa pemuda GKI Jatiasih itu terpisah dari GKI Jatiasih. Gitu dengan fakta-fakta yang mungkin terjadi gitu kan, kayak misalkan nih podcast gitu kan di channelnya pemuda nongol tapi di channelnya Jatiasih nggak nongol. Kan gitu kan. Bisa jadi kan kayak gitu kan. Karena karena apa namanya, birokrasi mungkin gue ngerasa ribet kali kan. Walaupun sebenarnya salah di gue sih kalau itu salah di gue. Iya, maksudnya kayak gitu-gitu tuh Bang. Maksudnya kayak gitu-gitu kan. Maksudnya kayak males birokrasi gitu. Padahal sebenarnya kita satu tubuh gitu kan. Jadi sebenarnya apapun yang terjadi ya tetap relate antara si pemuda dan induknya tetap ada toh gitu kan. Jadi nggak perlu, jadi kita mikirnya bukan kayak tadi omongannya Tian, akhirnya ada yang bisa nongol juga di channelnya GKI Jatiasih gitu. Nggak begitu kan? Enggak. Jadi sebenarnya apapun yang kita post di channelnya pemuda itu tetap bisa harus bisa tetap di GKI Jatiasih ini kan, channel Jatiasih. Cuman merasa terlalu bangga, kenapa sih Bang menurut Bang Doli jemaat akhirnya merasa terlalu bangga dengan misalnya dengan komisinya kah, atau merasa terlalu bangga dengan misalnya dengan gerejanya, dengan jemaatnya gitu. Sebenarnya apa sih yang bisa mengakibatkan itu sih Bang Doli? Kan kadang ada tuh kita yang penyebabnya mengakibatkan. Misalnya kan ada di contoh misalnya teman di luar gitu, dia bangga dengan menjadi anggota jemaat gereja A sehingga akhirnya dia nggak mau lah ke gereja B, ke gereja C, atau memandang rendah, memandang yang lainnya tuh kayak ya, lu biasa aja. Gereja lu bosenin lah cuman gitu-gitu doang. Gereja gua praise and worshipnya mantap banget gitu. Misalnya kayak gitu. Kayak gitu. Yang membuat yang akhirnya akhirnya jadi bangga yang over proud gitu loh. Over. Nah, itu sih sebetulnya jawabannya tuh bisa panjang sih sebetulnya. Cuman panjang lagi Cuk. Panjang nih. Dikotbahin kita nih. Jadi kalau pertama tuh rasa bangga itu kalau misalnya rasa bangga sebagai jemaat tuh gue bagi dalam 3 kelompok nih. Oke. Pertama tuh bangga sebagai gereja jemaat yang universal, lalu yang partikular, sama lagi yang lokal. Nah misalnya kita anggap nih GKI Jatiasih itu bangga sebagai jemaat yang lokal. Nah kita dalam lingkupan sini gitu. Itu bangga banget, dan itu memang karena dia dalam kelompok yang bukan kelompok sih, dalam bagian yang sangat inti. Jadi tuh menurut gue tuh adanya tuh benar-benar di dalam hati gitu. Sehingga ketika nanti nih misalnya kan kita kan pasti ketemu juga nih antara pemuda-pemuda seklasis, sinwil atau sinode. Nah itu jadi yang kebanggaan sebagai jemaat yang partikular tadi, yang tingkatannya menengah gitu. Nah jadi yang ketiga, kebanggaan sebagai gereja yang universal. Itu makanya kalau kita berbicara yang sudah universal, yang kita nggak ada lagi berbicara masalah sinode GKI, sinode HKBP, sinode GKJ. Jadi begitu kita ketemu ya kita sama-sama punya pemahaman bahwa kita adalah orang Kristen, warga gereja. Nah tapi kan itu kan secara teori, kan. Nah tapi kan faktanya gitu kan. Kan pasti ada tuh yang kayak tadi Tian bilang gitu kan, ada orang yang ngerasa gereja gue lebih baik daripada gereja lu. Padahal sama-sama gitu. Misalnya kita ngomongin GKI ya, sama-sama GKI Bang. Iya enggak? Iya. Kenapa ada orang yang sampai segitunya gitu? Nah itu penyebabnya biasanya apa sih, lu tahu nggak sih? Penyebabnya tuh gini, kalau menurut gue tuh rasa cinta yang berlebih itu sebetulnya nggak terlalu baik juga tuh. Itu makanya Anda sebetulnya cinta berlebih ya Anda ya. Nggak cuma cinta yang berlebih, makan berlebih, minum berlebih, ngerokok berlebih, itu kan juga jatuhnya memang sesuatu yang tidak baik gitu. Mencintai pacar yang berlebihan pun jatuhnya kan jadi posesif ya. Apa ya, mengekang banget ya. Overprotect. Coba buat pacar gue dengerin ya. Oh iya. Iya coba. Saya pengen tahu. Reaksinya apa? Bang tanggung jawab lu Bang. Gitu. Kan karena begitu kita mencintai yang berlebih kan, kesannya nih kalau misalnya begitu pacar kita misalnya melengseng sedikit gitu. Lewat dari jalur yang kita pengen, yang ada kita kesel gitu, yang ada kita nggak suka. Nah sama halnya kalau misalnya kita mencintai GKI Jatiasih, misalnya
rasanya tuh GKI Jati Asih nggak ada cacatnya gitu. Rasanya semuanya sempurna di GKI Jati Asih. Nah begitu kita melihat cacat yang sedikit, kecil aja, yang ada apa? Sakit hati, yang ada ngerasa, loh kok Jati Asih kayak gini ya? Gue jadi kayak tidak terlalu mengidolakan lagi Jati Asih gitu. Oh. Berarti bangga yang berlebih itu bisa mengakibatkan apa? Ngartis itu nggak sih? Bisa nggak sih? Akhirnya lu ngerasa diri lu sebagai leader apa? Bukan leader sih. Bisa dong. Pusat dari ini ya. Iya, kayak jadi jadi sebenarnya karena ngerasa bangga yang terlalu tinggi, akhirnya secara tidak sadar bisa nggak sih membuat kita mikirnya adalah kelompok ini adalah gue. Iya. Ya bisa kan? Eksklusif. Iya, merasa eksklusif kan. Sehingga ketika orang-orang di luar kita, di luar pemuda, kita anggap ya bukan lagi sesuatu yang penting untuk disapa atau diajak ngobrol gitu. Itu kan ekstrimnya seperti itu gitu. Iya. Nah, itu makanya. Dan mungkin itu terjadi ya sebenarnya. Mungkin terjadi, pernah terjadi tapi kita tidak sadar. Iya. Ya nggak sih? Karena terlalu eksklusif. Hal-hal kayak gitu maksudnya lu bangga apa enggak kan di luar alam bawah sadar ya kayaknya ya. Nggak tahu gua. Iya nggak sih Bang? Maksudnya? Bangga atau tidak itu? Sebetulnya bukan di luar alam bawah sadar. Kalau menurut gua tuh kayak habit yang dibentuk jadinya. Jadi karena kebiasaan ngerasa ya udahlah kita dalam komisi pemuda aja batasan ini kayaknya udah paling top lah gitu. Jadi kayak nganggap bahwa kayak tadi misalnya Tian misalnya nganggap kurang enak sama pelayanan-pelayanan lain atau menganggap pemuda paling prioritas lah. Prioritas utama pemuda. Padahal kan sebetulnya justru gitu. Kalau memang kita merasa bisa kasih sumbangsi lebih ke yang lain untuk menyeimbangkan itu gitu. Kalau misalnya harusnya kalau gue ditanya, misalnya komisi anak merasa punya kekurangan, nah gue harusnya punya tanggung jawab juga dong untuk membuat komisi anak itu menjadi setara dengan pemuda. Nah, gue punya pertanyaan nih jadinya nih. Dan tanggapan sebenarnya. Apa sih tadi Bang terakhir lo bilang? Lupa lagi gua. Terlalu bangga sama ya, pemuda. terlalu bangga gitu karena bisa jadi sebenarnya berarti setelah gue pikir lagi pemuda kita tuh punya rasa bangga yang cukup tinggi loh. Iya. Orang-orangnya ya, individunya gitu. Terbukti kayak misalkan bahkan kalau berarti gua nggak sadar secara tidak sadar gua pun merasa kayak gitu. Tapi yang berlebihan. Bangga tapi yang berlebihan. Contoh gitu kan. Ketika gue punya ide gitu kan atau teman-teman punya ngasih ide gitu kan, tapi menurut gue idenya tuh biasa aja deh karena fase gue mungkin udah nggak di situ gitu kan, fase gue sudah melewati itu dan gue bilang enggak ide lo jelek gitu, pakai ide gue aja dan ide gue selalu dipakai gitu kan. Jadi gue tuh menjadi punya rasa bangga, jadi gue mengasosiasikan diri gue tuh pemuda GKI Jati Asih adalah gue secara nggak sadar. Mungkin nggak sih? Mungkin banget, dan itu banyak terjadi di banyak pelayanan. Gue mungkin yang tadi kan sebelumnya gue di POK gue pernah menjadi ketua pemuda se-DKI Jakarta gitu. Waduh. Jadi mantep juga. Gue kenal banyak gereja juga, memang kasus-kasus seperti itu pasti terjadi lah di sebuah gereja. Nah cuman penting juga untuk kita misalnya anggaplah gue udah ngerasa bangga banget sebagai ketua pemuda, terus ngerasa nggak mau dengar masukan orang nih kayak betul. Nah itu buat gue memang penting untuk kita peka untuk merasakan juga apa yang terjadi sama orang. Bayangkan kalau misalnya kita ada di situasi yang ngasih ide itu terus tiba-tiba idenya itu nggak diterima atau seterusnya gitu. Nah sebenarnya kan kalau kita kembali lagi ke teologi tubuh tadi, tubuh itu saling melengkapi. Bayangkan kalau semuanya itu berharap dirinya adalah tangan. Ya. Terus siapa yang jadi kaki gitu? Siapa yang jadi kepala? Begini Bang. Iya, semua jalannya gitu kan. Kepalanya gini ya. Terus kepalanya kaki juga, kepalanya tangan juga. Tangan. Itu kan jadi repot kan sebenarnya. Iya. Nah itu yang penting untuk orang-orang sadari bahwa dalam tubuh itu semua organ itu berfungsi dengan fungsinya masing-masing. Nah kalau orangnya nggak menyadari. Iya. Nah kayak misalnya tadi lu bilang gitu kan.
peka gitu kan. Terus ini satu tubuh gitu kan. Justru harusnya kita tuh jadi pelengkap ketika kita sadar oh yang sana nggak begitu bagus. Ya, justru harusnya kita membantu mereka agar setara dengan kita. Kayak misal komisi anak dan komisi pemuda gitu. Ini misal ya gitu kan. Misal gitu kan. Misal komisi pemuda menganggap ini komisi anak kayaknya kurang greget deh. Gitu kan. Terus kita ngasih ide ke komisi anak gitu kan. Terus komisi anak ngerasa tidak enggak ide lu enggak komisi anak banget gitu. Ide lu enggak anak-anak banget gitu. Dan idenya tuh sudah ada ketika kita kasih ide sudah ada penolakan juga gitu. Nah, itu gimana cara ngatasinnya coba? Nah, sebenarnya itu balik ke akhirnya kan ada yang ketika kalau tubuh tadi ada yang pengen jadi kaki, cuma yang tangan ini enggak, lu jangan jadi kaki, lu jadi tangan aja. Iya gitu kan. Iya enggak sih? Iya. Memaksakan kaki untuk jadi tangan gitu. Iya, lu jadi tangan aja tapi tangan orang lain bukan tangan gue gitu kan. Bener. Iya. Ya memang itu pasti terjadi, cuman harusnya sih bisa dikomunikasikan dengan baik sih menurut gue. Kalau kita sama-sama baik lagi nih. Kalau doa malam nih, doa malam gue selalu doa tuh gini. Ada satu kutipan doa yang gue bilang, biarkanlah kami menjalankan kehendak Allah, bukan menjalankan kehendak manusia. Nah ini juga penting untuk diingat juga bahwa apapun yang kita lakukan tuh sebenarnya untuk kepentingan siapa sih gitu. Kalau misalnya untuk kepentingan Allah ya harusnya kita bisa turunkan ego nih. Tensi yang kayak gitu-gitu yang ngerasa paling benar sendiri, ngerasa paling hebat, itu harusnya bisa diturunin gitu. Terus kita lihat lagi, oh iya benar, jangan-jangan memang benar gitu. Ide pemuda itu terlalu berat untuk dibawa ke level sekolah minggu. Dan mungkin sama-sama juga gitu, sekolah minggu harusnya bisa sama-sama belajar untuk menaikkan level supaya kita setara gitu. Oke. Karena kuncinya jadi setara. Itu kunci pertama ya. Iya. Nah, lu mau nanya apa tadi, Jum? Ini apa ya tadi? Enggak. Gue kan tipe kalau gue sebenarnya gue tipe sedikit sharing sih, gue tipe orang yang emang kalau kata Bang Luli emang gue selalu memberikan cinta gue terlalu berlebihan gitu. Kayak gue remaja tuh sampai kuliah semester 4 loh, komisi remaja. Wow, luar biasa. Terlalu berlebih kan? Gue sekolah minggu sampai kelas 3 SMA. Hah? Wow. Sekolah minggu. Lebih ngaco lagi. Wow. Ini gue ya, udah lansia ya. Nah kalau Aji kan udah masuk lansia. Lu katekisasi sampai udah tua juga. Iya. Itu dia. Cuman pasti kan ada orang yang sudah berjemaat, sudah aktif tapi ditanya bangga nggak? Gue sih gue nggak bangga, biasa aja gitu loh. Ya kayak gue ya. Kayak lu tadi gitu. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan kok lu nggak bangga? Iya kayak lu kenapa lu nggak bangga sih maksudnya? Padahal udah aktif, udah gereja ini sudah dijadikan asam, pahit, garam, bla 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 manis semua. Lu rasakan apa sih yang bisa menyebabkan rasa nggak bangga gitu? Lo mungkin Ji atau gue juga nggak Bang tahu. Doli gitu. Gue nggak tahu. Biasanya apa sih? Gue nggak tahu loh. Gue justru nggak ngelihat Aji nggak bangga sama GKJ Tiasi. Kalau Aji nggak bangga sama GKJ Tiasi, gue biasa aja. Maksudnya gue merasanya gue biasa aja gitu. Bukan nggak bangga ya, tapi biasa aja gitu. Nah tapi kan pertanyaannya dia mungkin lebih ke arah orang-orang yang ya udah gitu kan. Biasa udah berjemaat, sudah apa cuman ngerasa ya nggak banget. Gereja ini cuman datang ke gereja, berdoa, merefleksikan diri, terus sudah pulang. Tapi ketika ditanya, lo anggota mana? GKI. Gitu kan. Bangga nggak sih jadi yang menyebabkan itu apa sih biasanya? Tahu nggak sih lu? Kalau yang gua perasaan gue sih gini, kalau misalnya orang-orang yang nggak bangga, itu sebenarnya kita juga lihat dulu nih, apakah dia tidak bangga, memang dia tidak bangga, benar-benar tidak bangga, atau sebetulnya memang kan ada juga nih yang dianggap gini, di beberapa gereja tuh selalu orang-orang yang menjadi jemaat taat itu dianggap dia itu tidak memberikan dirinya kepada Tuhan gitu. Itu kan selalu ada stigma kayak gitu kan. Nah gue justru agak dalam tanda kutip membela orang-orang seperti itu karena ya itu tadi balik lagi. Menurut gue jadi jemaat itu talenta juga loh. Oh iya. Jadi jemaat yang taat itu talenta juga. Nah itu balik lagi kayak perumpamaan tadi, contoh yang gue kasih gitu. Bayangin kalau misalnya semuanya nih jadi pengurus, jadi pekerja. Nah ini siapa yang duduk di jemaat situ untuk ikut beribadah kan, yang untuk mendengarkan. Iya, nah ada juga memang yang merasa tidak bangga. Kita berarti. Nah kalau yang bener-bener nggak bangga tuh, ya itu mungkin perlu dicari lagi tuh, digali tuh apa yang membuat itu. Bisa jadi memang sorry tapi mungkin ini ada juga sih menurut gue yang ya dia tidak merasa nyaman ada di posisinya dia sekarang gitu.
Nah itu yang harus dia menemukan sendiri kenyamanannya dia. Tapi itu bukan dari luar gitu ya. Maksudnya bukan dari orang lain yang membuat dia menjadi nyaman gitu di sini. Enggak dong, harus dirinya sendiri. Sama kayak misalnya nih, kayak orang pacaran nih, orang pacaran pertama-tama pasti nggak selalu langsung klop lah. Walaupun udah jadian, udah PDKT, nggak langsung klop. Tapi kan akhirnya... Lu tanggung jawab lo ya Bang ya. Lu tanggung jawab lo. Setiap kalimat yang Anda keluarkan, Anda tanggung jawab sama pacar saya ya. Kan makin lama tuh akhirnya nyari zona nyamannya kan? Iya. Gitu. Kalau misalnya yang tiba-tiba yang apa sih yang bikin nyaman gue dengan pacar gue, ya gue lakuin gitu. Tapi yang bikin berantem ya dihindarin. Sama aja kayak jemaat juga kayak gitu. Kalau misalnya dia harusnya mencari situasi nyamannya dia berjemaat di sini, dan itu yang bikin dia makin bangga dan cinta dengan GKJ Jati. Gitu. Iya. Berarti untuk bangga itu berarti harus mencintai juga ya, nggak cuman sekedar bangga yang diucapin gitu, cuman yang dilandasi oleh harus cinta. Gue garis bawahi berarti menjadi bangga itu harus mencintai dulu ya. Iya. Oke. Iya bener ya, gitu kan? Iya kan? Itu bangga. Oke, saya bangga menjadi anggota GKI Jatiasi. Bener. Kalau misalnya yang lucu-lucu kan saya cintai dia. Gue punya pacar, gue cintai, dan gue bangga dia bawa kemana-mana, gue perkenalkan nih pacar gue. Oh iya benar. Iya Iya gak sih? Iya, bener. Kalau lu tapi bener juga sih, bener juga. kalau mencintai tapi nggak bangga, wah berarti mencintai nggak cuma satu. Bisa juga. Anda jangan buat konflik. Waduh. Anda jangan buat konflik. Jadi kalau laki-laki yang nggak pernah memperkenalkan ceweknya, itu jadi cintanya dipertanyakan tuh ya. Anda jangan membuat konflik kembali. Bahaya ini. Kan ngomongin cinta-cintanya udah kemarin deh. Iya, itu ngomongin bangga terhadap menjadi anggota GKI. Iya. Kan gitu. Cuman harus dilandasi oleh rasa cinta. Iya. Oh. Terakhir nih Bang, gue mau nanya sebenarnya Bang. Tadi kan lu bilang poinnya adalah mencintai. Iya enggak? Terus abis itu apa tadi? Mencari. Terus abis itu cintanya. Terus yang ketiga nyaman ya. Apa tadi? Nyaman diri sendiri sama diri sendiri harus mencari kenyamanan itu, sama saling pengertian antara satu sama lain. Gitu kan. Nah, tanggapan gue mau nanya tanggapannya adalah gini. Gimana cara kalau ada orang yang tidak bisa melakukan itu, malah justru arahnya malah jadi sesuatu yang negatif gitu, dan benar-benar negatif gitu kan. Misalkan kayak tadi apa sih yang lo bilang, misalnya tadi kayak dia terlalu bangga, akhirnya dia karena udah bangga akhirnya kan mendominasi, akhirnya disenggol sedikit, maksudnya diingatkan dianya ngilang gitu kan. Tadi lo bilang juga gitu kan. Nah, atau malah bukan, kalau gue yang gue takutkan adalah bukan itu, dia malah menghimpun komunitas gitu kan, ke arah yang negatif jadinya kan gitu kan. Udahlah kita nggak usah di sini lagi gitu kan. Kayak misalkan nih gua sama dia misal gitu ya, selek gitu kan, gua ngelihat dia kok Tian sekarang gini sih, nggak kayak dulu deh gitu kan. Misalkan gitu kan, pemuda kayaknya dulu nggak kayak gini deh. Nah terus gua malah menghimpun teman-teman gue di pemuda, malah ngomong lah nggak usah pemuda aja lah, mending di gereja umum atau mending gereja lain deh, coba yuk. Nah, malah arahnya ke situ, membuat orang-orang yang sudah ada di situ jadi pergi. Ini gitu. Nah, ya. Lo menanggapi kayak gitu gimana Pak? Studi kasus yang dibuat tapi kok real ya? Iya ya. Terlihat nyata ya? Terlihat dekat sekali ya? Iya. Kayak nyata. Kayak paham banget gitu ya. Kayak paham. Nyata banget gitu ya. Nah, memang kalau dalam konflik itu buat gue ada dua pendekatan sebetulnya. Pendekatan pertama itu adalah pendekatan penghukuman. Yang kedua itu adalah pastoral. Oke. Nah, kalau kita tinggal pilih aja itu sebetulnya pendekatan mana yang lebih kita pilih. Kebanyakan orang memang di gereja kita nggak bisa tutup mata juga, bahkan mungkin lebih mendominasi ketika seseorang misalnya nih ada yang bikin kubu-kubu gitu, ya udah. Ya kan pasti ada. Waktu itu kita pernah bahas soalnya di podcast sebelumnya itu kita pernah bahas di tentang peer group itu kan. Peer group. Nah, justru kebanyakan ya udah justru itu dipertahankan dan terjadi semacam perseteruan gitu. Dibiarkan aja. Dan yang kalah dihukum jatuhnya. Dan yang kalah menyingkir dari komunitas rumah besarnya GKI Jatiasi. Itu kan yang terjadi kan seperti itu. Dan itu dibiarkan. Ya sudah, Alkitabiah kok katanya kalau misalnya rantingnya tidak ini dipotong. Nah sebetulnya itu menurut gua orang yang asal-asal nyomot ayat aja gitu sebetulnya. Nah pendekatan yang kedua
pendekatan pastoral. Nah justru menurut gue ya tadi berbalik ke masalah talenta tadi, ada sebetulnya juga orang yang punya talenta justru untuk mendekatkan. Nah dari kita butuh orang-orang yang tidak berpikir tidak berpikir apa sih namanya? Apa? Orang yang pokoknya lebih mikirnya lebih pragmatis gitu. Nah, kita nggak ada orang yang berpikir pragmatis yang kayak tadi. Nah, justru kita cari nih orang-orang kayak misalnya nih contoh Tian sama Aji gitu. Ya, kan gue sering berselisih pendapat sama dia karena punya ide-ide masing-masing toh gitu kan. Nah, harusnya kan jadi penengah gitu. Jadi kalau orang yang bermasalah baiknya diapain? Apakah kita membuang mereka gitu? Apakah kita justru menyingkirkan orang-orang yang tidak sepaham dengan kita? Nah, butuh orang-orang yang menurunkan dulu. Pihak lain lagi berarti dong. Kadang butuh pihak lain, kadang butuh salah satu pihak aja. Oke. Kadang nggak butuh pihak lain, karena di kedua belah pihak sebetulnya udah sama-sama dewasa, sama-sama mengerti. Dan yang dibutuhkan ya menurunkan egonya aja untuk melihat itu dalam tadi kerangka kesetaraan. Yang satu merasa tinggi banget menurunkan, yang satu yang minder karena terlalu dianggap idenya tidak terlalu bagus dan selalu dibuang idenya, dia harusnya juga belajar untuk menaikkan levelnya dia gitu, jadi setara. Benar. Naikkan level juga. Iya. Menaikkan berarti harus ada yang menurunkan juga dong berarti. Ada. Harus menurunkan. Iya, berarti tanggapan lu gitu ya. Kalau ada kalau seandainya terjadi kayak gitu tuh berarti emang harus dua-duanya juga gitu. Iya, dua-duanya. Ya kalau dua-duanya nggak sadar, orang lain. Orang lain mengingatkan. Nah, itu kayak yang terjadi sama baik lagi nih gue bawa Alkitab ya. Iya. Kayak Paulus yang ketika dia siapa sih hambanya itu gue lupa deh. Jadi waktu itu ada seorang hamba tuh datang ke Paulus. Timotius siapa? Jangan nanya namanya ke gua, Bang. Jangan. Dia akhirnya Paulus bilang gini sama tuannya, dibilang kamu harus turunin dia. Dia nggak bilang kalau Paulus tidak pernah bilang menentang perbudakan, tapi justru budaknya itu yang levelnya diangkat. Nah, si tuannya ini disuruh menurunkan harga dirinya dia gitu, ketuanannya dia. Jadi menganggap tidak lagi menganggap dia sebagai hamba tapi sebagai sahabat gitu. Win-win solution kan, jadinya yang satu turun, yang satu naik. Ya kesetaraan itu tadi. Iya. Berarti emang yang harus diperlukan ya kesetaraan berarti lah ya. Nah, berarti kalau misalnya pun nanti tidak ketemu jalan tengahnya, ya memang butuh penengah sih gitu. Orang-orang seperti Paulus, makanya gue bilang ada talenta. Nah, orang penengahnya itu bisa dari dalam atau harus dari luar? Sebetulnya dari dalam cukup lah, mungkin banyak. Ya tapi kan bisa jadi nih, kayak misalkan gue nih selisih pendapat sama dia nih Bang, gitu kan. Dia sering sih memang sering terjadi gitu kan. Gue beda ide sama dia kan sering banget ya juga. Kita sering banget beda ide kan, gitu kan. Nah tapi yang terjadi adalah misalkan gue bilang gini ke teman-teman yang lain yang seharusnya menjadi penengah kita berdua, gue malah mengalihkan isunya gitu kan. Nggak asik idenya dia. Gue menggiring opini itu kan gitu kan. Berarti kan si penengahnya bukan dari teman-teman kita sendiri tuh. Iya. Harus dari orang lain lagi. Nah, gitu. Pengalaman kalian gimana begitu menengahi itu? Perbedaan pendapat itu. Ya kalau ini pada akhirnya kita menurunkan ego masing-masing sih kayaknya. Gitu kan. Itu selalu ya udah ide lu apa ya campur. Jadi akhirnya ada komunikasi yang untuk menemukan nah, tapi kan bisa aja terjadi nih Bang, kayak gitu. Maksud gua tuh ketika kemarin di persekutuan lu ngomong dengan tema bangga menjadi anggota GKI itu gua langsung kepikiran tuh ke hal-hal kayak gini gitu. Kalau orang yang terlalu bangga gitu lebih banget gitu terus akhirnya jadi membawa dampak negatif gitu kan. Sampai segitunya gitu kan, karena menghimpun massa, menghimpun grup gitu kan yang untuk malah menyebar kebencian. Asik, menyebar kebencian, serem banget menyebar kebencian di gereja gitu loh. Bisa aja kita nggak tahu ya kan. Bisa aja. Gitu kan, bisa aja gue bilang, bisa juga menghimpun kebencian gitu. Jangan pakai Bang Doli, kenapa khotbahnya nggak bagus gitu. Bisa aja kan? Bisa. Bukannya datar gitu ya. Iya kan. Bawaannya grogi mulu, udah gak usah kan, bisa aja gitu kan. Tapi kok ngomong itu ke semua orang gitu kan. Jadinya akhirnya membuat persepsi bahwa Bang Duli nggak enak gitu. Enak, kan. Bisa kan jadi kayak gitu toh. Akhirnya bisa jadi seperti itu. Karena saking bangganya gue terhadap GKI Jatiasi, misalkan kayak gitu. Nah, yang kepikiran gue tuh kayak gitu.
Gitu loh. Okay, Nah, bagaimana kita menanggapi orang-orang yang punya pemikiran kayak gitu? Walaupun sekarang belum ada mungkin ya. Belum ada. Tapi kan semoga siap-siap. Siap. Ya itu tetap sih buat gua harus dirangkul, harus diketemukan titik temunya gitu. Tapi gue mau nanya ini deh Bang, terakhir deh, paling terakhir. Apa tuh? Rasa bangga itu mesti harus ada nggak sih Bang sebagai jemaat? Harusnya sih kalau harus sih sebetulnya. Harus ada. Harus, karena buat gue gini, ketika lu punya rasa bangga nih, rasa bangga yang dalam, misalnya gue bangga gitu, terus kan kita juga di pemuda ini pasti banyak nih orang-orang yang pergi ngerantau misalnya, kemanapun itu Itu entah problematika kita itu. entah dia kuliah atau dia menikah lagi. Menikah lagi? Menikah lagi. Salah ya, menikah maksudnya. Menikah lagi. Suka terpleset lidah saya. Menikah. Aduh, bahaya. Bahaya ini. Tolong Ya, itu terus nanti Kita disensor. biar memang, tapi kok bahaya ya? iya. Terus Atau gimana dia Bang? menikah gitu, terus pindah jemaat kemanapun. Lu Itu nyindir memang- temen gue ya Bang ya? Lu mau nyindir temen gue ya? Enggak. Oh enggak ya? Itu memang terjadi siklus seperti itu kan, pasti terjadilah gitu. Kemanapun orang akan pergi. Tapi kalau begitu kita punya rasa bangga kepada jemaat, ya suatu saat tuh itu akan memanggil naluri kita untuk kembali. Untuk kembali. Oh, Iya, intinya itu. Iya. Ya. Oh, Terjawab ya. terjawab. Berarti semakin jelas lah ya Jelas, ya. dari persekutuan kemarin tuh ya. Iya. Oh Iya, iya. Bener sih. intinya tuh Setuju sih gue ya. Maksudnya ada yang teman kita emang udah pindah, udah menikah, pindah rumah jauh, ujung-ujungnya kesini lagi. Iya, gitu. bahkan Karena aku- rasa bangga itu kan. Ya. Iya, karena rasa Iya. bangga itu berarti ya. Pasti ada kan jemaat-jemaat yang kayak gitu kan. Ada. Walaupun dia udah nikah, udah bertahun-tahun terus. Iya, yang rumahnya pindah kan. Iya, gue Ada jemaat kita yang apa namanya teman kita rumahnya di sana. Mana? gue bela-belain rumah jauh. Bekasi Timur, Bekasi Udah sampai lansia masih tetap di Utara, pemuda gitu. Tambun kan. Ah iya, itu Kak Hilda ya contohnya ya. Contohnya. Iya, karena Abigail pendamping ya. kita aja karena kita sebut. Iya, memang Biar kita podcastnya kali ya. masuk gitu ya. Iya. Namanya paling enak disebut lah. Ya, Iya, kayak gitu. contohnya itulah ya. Iya. Oh, pantas ya. Oh, berarti Kak Hilda bangga sekali jadi jemaat. Bisa jadi. Mantap, Tante Tini? Ah, Ya. iya. Rumahnya jauh juga. Mantap. Kak. Mantap. Iya, orang-orang Villa Nusa Indah Bogor loh. Iya, rumahnya dibawa ke sini. Wah. Mantap. Berarti kita harus memberikan bendahara pemuda yang baru siapa? Oh, Irvin. Oh, Irvin rumah Bogor. Rumah Bogor. Ke sini loh. Mantap. Mungkin Oke. karena dia bangga ya. Bangga ya. Bagus. Berarti yang mendasari juga aktif juga rasa bangga juga berarti kan Bang ya. Betul. Ayo ulang-ulang dong gue ini. Iya. Oke. Kita ngulang-ulang aja nih dari tadi. Oke. Kesimpulannya sudah Berarti tercapai. kesimpulannya jelas ya itu Iya. ya. Oke, cukup. Kayaknya cukup Oke, ya. iya udah cukup deh. Hah? Gue terjawab sih sebenarnya. Gua terjawab, iya. Tadi Gue pertanyaan terjawab gua sih terjawab. pertanyaan rasa Nah. ketakutan gue yang ketika lo bawain persekutuan itu terjawab akhirnya. Haleluya. Oke. Oke. Sekian. Jadi udah Oke, ketemu kesimpulannya ya. kesimpulan udah Terjawab ketemu. sudah ya. Sudah Oke. terjawab. Kalau gitu. Oke. Saya Bambang Pamungkas. Aku CEO Mas Pion Group. Waduh. Oh iya. Bangga produk Indonesia. Iya. Silakan Bang. Gue tadi pengen pakai nama Bambang. Ya udah yang lain atau ya udah saya Boa Salosa. Iya, bangga juga sih dia. CEO Mas Pion Group. Siapa nih, Bang? Siapa Bang? Tutup Bang. Saya Edwin Suryajaya, Waduh, siapa tuh? Siapa itu? CEO Astago. Oh lah, oke. Oke. Ah, pamit.